Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang cara mengingat tempat saat haji. Nah, di video kali ini saya ingin sharing-sharing pengalaman, di mana pengalaman saya ini semoga bermanfaat buat Bapak Ibu calon jamaah haji yang sedang manasik ya. Manasik itu artinya adalah simulasi dan pelatihan ibadah haji untuk mempersiapkan calon jamaah haji secara teori dan praktik sebelum berangkat ke tanah suci. Nah, arti dari manasik haji ini saya baca ya. Artinya manasik haji adalah belajar. Nah, belajar itu selain kita belajar tentang ibadahnya, pastinya kita belajar juga tentang trik-trik atau kegiatan-kegiatan selama berhaji. Karena selama berhaji itu tidak hanya ibadah, pasti banyak kegiatan-kegiatan di luar ibadah yang itu perlu juga dipelajari. Salah satunya apa? Salah satunya adalah cara mengingat tempat. Nah, video kali ini saya mengambil video TikTok saya yang lain yang berjudul mengenai pintu-pintu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau mengeksplor pintu-pintu masjid ya di video kali ini ya. Namun secara spesifik untuk kali ini saya ingin sharing tentang cara mengingat tempat. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama kalau kita mau berangkat haji ya, para calon jamaah haji, pastinya kita 2 minggu sebelum berangkat itu kita sudah tahu kita akan tinggal di mana, terutama kalau gelombang 2 di Mekahnya ya, di Mekahnya kita di mana. Untuk pengalaman saya 2011 saya itu di Aziziyah. Aziziyah itu ring 1 sekitaran 1,5 kilometer sampai 2 kilometer. Nah, di situ kita tidak perlu bus salawat ya, dan dulu namanya juga bukan bus salawat sih ya, tetapi ring 3 itu biasanya mendapatkan fasilitas bus. Nah, tapi kalau ring 1 itu antara sampai dengan 2 kilometer itu tidak mendapatkan fasilitas bus. Nah, di situ kita pelajari dulu Aziziyah itu seperti apa, kemudian antara masjid dengan hotel itu melewati jalan apa aja gitu ya. Nah, itu kita pelajari dulu sebelum kita berangkat. 2024 yang lalu, hotel saya itu di Shisha. Shisha itu adalah tempat atau kota atau daerah yang secara jarak itu jauh dari Mekah. Kalau kita sektor di tempat-tempat saat kita berhaji, nah sektor Shisha ini termasuk yang paling jauh. Nah, maka kita pelajari dulu Shisha itu kotanya seperti apa, kemudian ke masjid itu jaraknya berapa lama. Itu kita pelajari sebelum kita berangkat ke tanah suci. Kemudian sebelum kita berangkat juga, kita pelajari juga Masjidil Haram, pintu-pintu Masjidil Haram. Dulu 2024 sebelum saya berangkat, Masjidil Haram itu mengalami perluasan dan saya yakin sekarang juga masih perluasan. Nah, pintu-pintu itu memang belum semuanya dibuka. Nah, 2024 yang lalu saya berada di Shisha dan kemudian saya menuju pintu Marwah kalau ke Masjidil Haram. Nah, itu saya pelajari dulu pintu Marwah itu di mana, kemudian sofa Marwah itu di posisi mana, kemudian kalau tower Zamzam itu saya harus keluar di pintu berapa, itu saya pelajari sebelum saya berangkat. Nah, kemudian tiba saatnya kita berangkat haji ya. Nah, saat berangkat haji kita usahakan ini pengalaman saya, boleh sebagai catatan ya, boleh ditiru, boleh tidak pun tidak apa-apa ya. Nah, menurut saya kalau kita berada di tempat baru, sebaiknya kita videokan. Saat ini semua jamaah baik yang tua maupun muda, anak-anak itu semua akrab ya namanya HP ya. Kalaupun orang tua kita tidak main HP atau tidak ini, maka pendampingnya harus selalu megang HP khususnya untuk mengabadikan atau memvideokan tempat-tempat yang kita harus ingat.
Yang pertama adalah hotel. Karena kita turun dari bus dari bandara Jeddah, biasanya dari Jeddah, kemudian kita ke Mekah. Kalau memang masih siang, itu videokan bentuk hotelnya, nama hotelnya, nomor hotelnya, sektor berapa, bentuknya, kemudian jalan di sekitarnya, hotel di sebelahnya, kemudian di situ transportasinya menggunakan bus nomor berapa. Kalau siang, kalau misalnya kita 2024 lalu tuh saya jam 1 malam nyampe di hotel, dan kita akan tawaf selamat datang itu di sehabis subuh. Nah, sehabis subuh itu di sana sudah terang ya, jadi saya videokan hotelnya namanya berapa dan proses berangkat dari hotel ke Masjidil Haram itu saya videokan. Nah, kemudian saya naik bus nomor 3, Syishah 3, Ship Amir. Kemudian turunnya di mana, jalan yang saya lalui juga di mana saja, itu saya videokan. Kemudian turun dari terminal Syishah itu juga saya videokan, ke arah mana saya harus melewati jalannya. Karena pada saat kita pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, itu pasti kita didampingi oleh petugas, baik itu petugas KPIH kalau kita pakai KPIH, atau ke petugas kloter apabila kita haji mandiri atau tanpa KPIH. Nah, pertama kita pasti didampingi, dan kemudian karena kita didampingi, tolong kita jangan sampai lepas dari tim atau dari rombongan, karena selain mempersulit kita, itu juga mempersulit rombongan ya, karena akan cari-carian. Nah, usahakan kita selalu bersama rombongan, dan biasanya kalau KPIH itu dia punya seragam sendiri. Yang pakai seragam tuh ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapaknya itu pakai kain ihram. Kain ihram itu kalau dipakai seragam itu enggak bisa ya, karena putih semua. Yang gampang itu ibu-ibunya. Nah, kalau untuk KPIH kami 2011 lalu itu pakai jilbab hijau. Nah, itu sangat mudah ya dicari. Kalau 2024 karena saya pakai KPIH dari Jakarta, seragamnya itu adalah atasan mukena. Nah, atasan mukena itu sangat-sangat spesifik ya. Artinya hanya kami yang punya atasan mukena seperti itu. Sehingga pada saat kami melakukan perjalanan, kalau kami agak sulit mencari teman, maka kita tinggal cari mukena yang menjadi seragam kami, dan itu sangat mudah dibandingkan slayer yang segitiga itu yang dikalungkan ya, itu rata-rata mirip ya, rata-rata mirip, tetapi atasan mukena dari KPIH kami itu benar-benar spesifik, dan itu sangat membantu pada saat kita melakukan perjalanan bersama rombongan. Nah, perjalanan bersama rombongan ini kita videokan ya. Dari terminal Syishah itu kita videokan ke arah mana, kita setelah turun itu kita checkpointnya apa. Misalnya, karena terminal Syishah ini wilayahnya sangat luas, busnya sangat banyak, kemudian checkpointnya itu kita harus tahu. Kalau kami dulu dari bus Syishah 3 warna kuning ya, kemudian kami akan berjalan menuju tempat berjalan kaki yang ada kanopinya. Nah, dari situ menjadi checkpoint kita. Selama kita turun dari bus menuju dari terminal Syishah, maka kita akan checkpointnya adalah tempat berjalan yang ada kanopinya itu. Cari itu. Nah, kemudian kita berjalan ke situ, terus kemudian kita nyampe lah di kita biasa pakai pintu 17. Pintu 17 itu adalah pintu dari bawah. Nah, ini pintu 17 ini karena kita tidak menabrak atau melewati orang yang sedang sa'i, karena kita berada di posisi marwah ya. Marwah itu tempat sa'i, tapi pintu 17 itu dari bawah, dan dia tidak bertabrakan dengan orang yang sedang sa'i. Jadi dari situ kita keluar sampai kita menuju ke pintu yang menghadap Ka'bah. Nah, di situ kita sebetulnya kalau mau lewat Babu Salam atau pintu 79 atau pintu 1 juga bisa, tetapi kita lewatnya dari luar. Nah, kalau melewatnya dari bawah, maka kita masuknya ke pintu 17. Nah, dari situ
nanti kita ikutin rombongan dulu. Kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, dan ikut rombongan dulu sampai selesai, sampai balik lagi ke hotel. Kita ikut dulu rombongan karena ini kita baru pertama. Dan sekali lagi, setiap prosesi itu divideokan. Kalau nanti ada yang komen dikit-dikit video, nggak apa-apa. Karena apa? Karena video ini alat bantu kita untuk mengingat-ingat tempat. Nah, orang lain mungkin dia udah biasa ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh orang lain ya. Setelah kita videokan, kemudian kita tempat tahallul. Dari tempat tahallul ini kita kemana? Berarti kita ke terminal sisah lagi. Artinya apa? Kita ikut jalur keluar dan kemudian kita menuju terminal sisah. Sekali lagi, terminal di Masjidil Haram itu tidak hanya Ship Amir ya. Terminalnya namanya Ship Amir. Tidak hanya terminal Ship Amir. Di sekitaran Masjidil Haram itu minimal ada 3 terminal. Nah, yang menuju pintu Marwah itu ada 2 terminal. Satu terminal yang terdekat dengan Marwah dan satu Ship Amir itu agak jauh. Nah, kita jangan salah ambil terminal yang terdekat ya, karena terminal Ship Amir itu bukan itu. Terminal Ship Amir adalah terminal terjauh gitu. Nah, kita harus videokan, kita ikutin tim ketua rombongan, ketua KBIH, kita ikutin beliau kemana dan kemudian kita videokan sampai dengan kita menuju ke bus yang kita mau tuju. Dan kemudian kita videokan daerah-daerah yang kita lewati. Misalnya kita masuk sektor 2 nih. Sektor 2 itu di Shisha, mulai dari hotel berapa? Kalau saya itu justru mulainya dari hotel 211, kemudian dia 210, 209 dan selanjutnya sampai di tempat saya itu 206 hotelnya ya. Dia berurutan. Nah, itu divideokan. Gunanya divideokan apa? Gunanya adalah supaya kita bisa siap-siap. Kalau kita sudah dekat dengan hotel kita, sebaiknya kita siap-siap. Kenapa? Karena karena bus ini adalah bus selawat yang dimana dia tidak hanya nganter dari terminal ke hotel, tetapi dia juga mengambil jamaah-jamaah yang akan ke Masjidil Haram. Jadi kita yang dari terminal mau pulang ke hotel dan sekitaran hotel, jamaah itu mau ke Masjidil Haram. Jadi dia akan naik turun ya. Sehingga kita kalau sudah dekat sebaiknya kita siap-siap. Jangan kita masih duduk sementara bus itu penuh dan kita mengganggu proses gitu ya. Lama jadinya karena nungguin kita usak-usak gitu ya. Nah, itu adalah cara kita tiba pertama kali di Mekah. Kemudian di Mekah itu, di Masjidil Haram itu pastinya kita tidak hanya dari hotel, Masjidil Haram, hotel lagi gitu terus, enggak ya. Pastinya kita melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Setelah kita sholat fardu, kemudian kita tawaf sunnah, kita umroh sunnah ya kan. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya, yaitu misalnya apa? Belanja, kemudian makan. Nah, itu searching dulu ya sebelum kita berangkat ke haji. Kita searching dulu tempat-tempat mall-mall, tempat-tempat makan, kemudian tempat oleh-oleh, kemudian tempat toilet. Nah, toilet ini sangat penting ya. Toilet itu di sekitaran Marwah ada toilet yang besar. Kemudian kita kalau jalan menuju terminal Ship Amir itu juga ada toiletnya. Tetapi kalau kita sering lihat YouTube, sering lihat TikTok gitu ya, yang namanya toilet viral itu toilet 3. Toilet 3 itu kenapa dia viral? Karena dia tempat bertemunya sejuta umat. Nah, kenapa terminal toilet 3 ini menjadi viral? Karena toilet 3 ini sangat mudah ditemukan. Kalau saya selain toilet 3 yang menjadi checkpoint saya apabila saya ketemu dengan teman atau teman itu ada yang minta tolong karena tersesat, checkpoint saya itu jam Tower Zamzam.
jam besar ya, jam yang ada di Tower Zamzam. Karena apa? Karena itu jam itu sangat mudah kita lihat dari sisi manapun, dari jarak berapapun. Nah, kalau misalnya ada yang tersesat, checkpointnya itu cukup dengan jam Tower Zamzam. Nah, setelah kita infokan, kita ketemunya atau saya jemput di jam Tower Zamzam, maka kita tunggu aja di situ. Nggak usah pergi kemana-mana dulu sampai jemputan datang, karena itu paling mudah. Atau kalau kita dari Masjidil Haram, kita keluaran dan kita nunggu teman atau nunggu suami atau istri, checkpointnya adalah WC 3. Kenapa WC 3? Karena kalau kita ke Tower Zamzam itu agak jalan lagi masuk, kalau WC 3 itu tidak. Dia berada di pelataran gitu. Kemudian WC itu dia itu tulisannya itu nomornya besar ya, sehingga WC ini sangat mudah dicari. WC di depan Masjidil Haram itu ada WC 3, 4, 5 dan selanjutnya. Nah, itu adalah WC dan itu kita bisa keluarnya dari pintu utama. Pintu utama itu King Fahd atau King Abdul Aziz itu ada di pintu 1 dan 79 dan selanjutnya ya. Dia itu berada di pelataran masjid. Kemudian dia juga langsung menuju ke Tower Zamzam. Nah, Tower Zamzam sendiri itu adalah pusat perbelanjaan, pusat ekonomi, mau oleh-oleh ada, food court ada, kemudian mall ada, kemudian supermarket banyak. Jadi kita pastinya pada saat kita berhaji itu tidak melulu sholat, tawaf, umroh ya, tetapi ada hal-hal yang menyenangkan lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, pada saat kita sebagai warga sisah gitu ya, kemudian kita ingin ke Tower Zamzam, maka kita pelajari juga kemana ini Tower Zamzam itu di pintu nomor berapa. Nah, kita ikutin tuh. Kalau saya lebih suka keluar dari Masjidil Haram dan saya menuju pintu keluar bersama jamaah yang mau keluar juga. Jadi kita sama-sama tuh kalau kita mau ke Tower Zamzam dari pintu 25, pintu 17 dan pintu-pintu Marwah, maka kita lebih enak itu jalan itu dari luar dibanding kita jalannya di dalam masjid. Memang di dalam masjid itu kenapa kok nggak enak? Karena di dalam masjid itu kalau udah saatnya keluar sholat gitu ya, kita memang diarahkan di satu pintu. Jadi tidak sembarang pintu kita bisa keluar. Jadi antara keluar dan masuk itu biasanya dibedakan kalau di Masjidil Haram. Nah, kita kalau mau ke Tower Zamzam itu saya keluar dulu dan baru kita ikutin jalan menuju Tower Zamzam. Dan kalau misalnya kita itu tidak biasa atau belum pernah ke Mekah atau belum pernah haji atau umroh, maka sekali lagi videokan tempat di mana kita mau ke Tower Zamzam, tempat di mana Sofa Tower. Sofa Tower ini adalah tempat oleh-oleh. Di situ semua ada, mulai makanan, gamis, baju, sajadah dan semuanya ada di situ. Kemudian di Tower Zamzam juga itu ada mall, ada Abraj supermarket, ada Bin Dawoodnya juga ada beberapa, kemudian ada Carrefour, ada KFC, kemudian ada tempat makan food court, kemudian juga ada musola yang viral ya. Di situ ada eskalator yang viral menuju musola yang viral gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari sebelum kita berangkat. Jadi begitu kita berangkat ke sana, kita ini yang ini, ini yang ini. Karena setiap tahun itu Tower Zamzam, Masjidil Haram itu berbeda ya. Saya beberapa kali ke sana, haji 2010, umroh 2010, haji 2011, kemudian umroh lagi 2016 dan haji lagi 2024. Masjidil Haram tuh berbeda ya. Jadi saya pun tidak sok-sokan tahu semuanya, enggak. Tetapi saya pakai logika.
Jadi kalau pintu itu nomornya semakin mengecil, tinggal kita mau menuju ke pintu berapa. Jadi tinggal dihitung gitu. Pakai logika itu aja. Kemudian kalau kita misalnya mau ke tempat baru dan kemudian kita mencari tempat yang kita belum pernah, nah itu bertanya. Seperti juga saya bertanya tentang ATM. ATM bukan ATM tapi money changer yang ada di Zamzam Tower. Kalau dilihat di TikTok sepertinya kayaknya tinggal di sini ya, tapi kenyataannya itu tidak semudah itu. Saya perlu sampai nanya ke 5 orang baru saya ketemu yang namanya money changer, karena letaknya memang agak di dalam ya kalau di Tower Zamzam. Kemudian karena saya selalu videokan, apa-apa itu saya videokan, tempat di tempat ATM, kemudian tempat sedekah. Nah, di sana itu juga ada tempat sedekah. Nah, tempat sedekah itu posisinya ada di gang gitu ya, di sekitaran Tower Zamzam. Jadi kita keluar gitu, nanti Bapak Ibu calon jamaah akan melihat orang yang antri, ternyata itu antri sedekah. Saya pikir waktu itu mereka antri mau naik kendaraan ya. Saya pikir mereka itu mau antri sesuatu gitu ya. Ternyata mereka itu antri sedekah. Jadi kalau kita berlebih